Terkait dari developer area ini juga tidak apa ya, saya bilang tidak kooperatif. Dalam arti tidak kooperatif, di setiap ada permasalahan dia selalu tutup telinga, tutup mata gitu bahasanya. Betul kan? Iya benar. Selama ini kita arahan, kalau nggak, saya dulu pernah berbicara tentang ini loh, ini tanggung jawab area jalan ini masih. Oke. Nah, karena datanya itu belum 100% terserah terima ke Pemda. Betul, Pemda udah menerima, cuma belum ada suatu tanda tangan dari beliau Pak Bupati. Oke. Dalam hal ini pernah nggak dikeluhkan sebagai RT terhadap pemerintah atau developer? Kira-kira tanggapannya seperti apa? Nah itu saya juga sempat berbicara dengan beliau Pak Lurah. Beliau itu apa ya, kalau kita kasih suatu masukan itu, beliau itu selalu arahannya ya coba ke arahan. Seharusnya seorang nomor satu yang punya wilayah itu harus punya komitmen, harus punya suatu keputusan. Jadi tidak ada antusias untuk Iya, menanggapi, jadi betul. kayak di pingpong lah ya. Betul. Kesana. Jadi intinya ya kita yang berat, Bang. Iya. Sebagai RT itu kayak kemarin kalau nggak saya babat rumput sendiri, siapa yang mau babat? Arayan, Iya. lurah, apakah mereka ada? Nah, padahal ini kan Ucapan terima kasih nggak padahal ada kan? nggak belum diserahkan ke pemerintah toh. Iya. Berarti mutlak masih Mutlak. tanggung jawab developer. Ada developer. Nah, penting sih begini Pak RT. Siap. Bagaimana kedepannya warga yang sudah menghuni lah. Ya. Nah sebenarnya intinya di kita sih kalau seperti ini terus mungkin sama kalau menurut pandangan saya Siap. nggak bakal ada kemajuan menurut Betul. saya. Kalau kita nggak ada desakan. Nah, mungkin ini ya, ini hanya bukan saran ya. Iya. Namanya saya juga orang biasa, hanya mungkin sedikit masukan. Kalau emang masuk akal bener, ayo monggo kita bareng-bareng kan gitu. Iya. Saran saya seperti yang abang tadi bilang ya, ini menyangkut ini kita tidak bisa ngandelin, maaf ya, dari desa, dari arayan. Ini sebenarnya pure masyarakat bersama Tuh. dan dinaungin para RT yang dalam arti gerak masa. Nah, termasuk seperti Pak RT ya. Betul. Jadi gitu. yang paling penting begini. Mm-mm. Kalau Pak RT pernah dengar nggak bahwa rumah ini wajib Mm-mm. huni nggak? Wajib, itu wajib, Pak. Peraturan dari PUPR bukan? Betul, ini dari Nah, PUPR. coba dijelaskan Pak RT. Gimana kira-kira? Yang pernah udah Pak RT baca lah. Setahu saya dan suatu saat akad kredit ya, bila mana kita sudah mengambil rumah dan itu udah di ACC dari pihak finansial, surat-suratnya udah oke, dan kita itu wajib dan tidak boleh itu dipindah tangankan atau dikontrakkan dalam arti atau dibiarkan. Oh itu surat edaran dari BTN ya. Dan itu akan menjadi apa ya, akan dapat penalti semacam subsidi dicabut. Iya. Jadi seolah-olah kayak mengancam ternyata pada faktanya tidak terrealisasi begitu toh. Kenyataannya mungkin dari BTN ini kurang tegas ya kalau saya bilang masih ya. Sebenarnya kalau tegas setiap hari ada yang sidak keliling ngasih surat, hanya ngasih surat, tapi ketegasannya tidak ada gitu. Ya tidak tegas menjalankan aturan yang ada ya. Betul, yang dulu kita sempat ketakutan ya. Iya. Mau nggak mau saya sama istri tuh, ayo ya kita huni mah, kalau enggak ini kita bisa ya maaf pasti subsidi kita dicabut. Bukan hanya itu. Ya apa aja, bukan hanya itu saja. Pasti ada satu yang lain lagi. Apa nama, tampak rumah depan tidak boleh dirubah. Kan gitu. Jadi terlalu aturan terlalu gimana ya? Formal lah. Ya. Jadi yang sebenarnya paling intinya lagi gini. Nah, menurut Pak RT, contoh seperti kemarin warga Pak siapa itu yang ular masuk ke rumah. Nah, tentu mereka kan merasa ketakutan toh. Ya, jelas, nah, itu pasti. Kira-kira Bapak RT sebagai ketua lingkungan, kira-kira tanggapan Bapak terhadap warga tersebut kira-kira seperti apa? Ya kalau saya pribadi ya sangat disayangkan ya, karena sangat sekali ular yang segede lengan, apalagi kaki ini betis, bahkan panjang 4 meter itu udah sangat bahaya. Ditemukan dari kloset katanya ya, bisa masuk. Nah itu selaku saya pemangku wilayah ya paling nggak saya antisipasi lagi, dan itu bukan hanya untuk di lingkungan saya, mungkin untuk di rekan-rekan sejawat juga nanti RT yang lain. Jadi hal kedua itu tadi kan ada yang mana rumput sampai ke atas rumah. Betul. Temboknya juga udah mau roboh. Betul. Nah ketika itu tembok roboh mengakibatkan celaka lah bagi penghuni rumah. Betul. Tanggapan Pak RT sebagai ketua lingkungan
seperti apa? Ini saya juga sangat Kita mengadu dilematis kemana? dilematis banget ya Bang ya. Iya. Saya selaku RT udah upaya ya. Kalau saya pribadi nih Iya. ya, saya gimana caranya itu saya coba untuk cari info di grup. Kita kan ada grup Iya. tuh. Ternyata banyak juga grup itu yang saya kelola, grup rumah kosong. Ada yang masih aktif dan tidak aktif. Itu ada dua perihal. Yang aktif ya sekedar hanya melihat, ya ada yang nggak aktif udah berpindah tangan atau take over. Nah ini kadang sayangnya di situ. Cuma saya pernah waktu itu meminta kerja sama marketing ya. Kalau marketing kan pasti paham dong terkait developernya. Maksudnya kalau developer kan lebih paham lagi. Jadi saya pengen meminta gitu nomor-nomor yang ada di hunian khususnya wilayah saya waktu itu ya. Cuma waktu itu developer nggak respon. Padahal niat kita baik. Biar kita selalu kalau emang di grup dia tidak respon, saya japri kan gitu. Jadi, saya meresponi begini. Bisa nanti disosialisasikan sama RT-RT lah. Ya, Kan bisa. ada grup RT-RT toh? Ada. Nah, ketika itu misalkan belum terjadi ya. Ya. Karena saya mati tadi itu tembok udah meluru. Karena temboknya kan bukan tembok dua itu satu Ya, toh. Satu kita dinding. kita kalau misalnya kita Ya. mau bangun rumah kita, takutnya merusak ke rumah sebelah. Betul. Nah, kalau kita biarkan, apalagi dengan kondisi rumah yang begitu memprihatinkan, Udah parah banget itu. kalau sebelah misalnya kanan. terjadi, Mm-mm. nanti bisa disosialisasikan sama RT-RT yang lain. Kira-kira tanggapannya seperti apa? Siap. Ya jauh-jauh lah, jangan sampai terjadi ada korban bagi penghuni karena rumah di sampingnya tidak Ya. dihuni karena Betul. rumput sampai udah sampai ke atas-atas. Kan Betul, gitu. betul. Kira-kira Ya, makanya- tanggapan rasa peduli pengembang dalam hal ini gimana? Kalau untuk pengembang sangat slow respon. Oke, nanti bisa lah disesuaikan, disampaikan keluhan warga itu ke developer. Ya, paling ya salah satu ya mungkin solusi nih ya Bang ya. Mungkin kita bareng-bareng dipimpin oleh para jajaran rekan-rekan sejawat RT dan masyarakatnya yang dalam arti kritis membangun ya. Ya. Bukan kritis kita pengen menjatuhkan atau pihak manapun. Cuma seperti ini harus ditindaklanjutin. Sudah ketahuan ular banyak. Iya, Sudah ular. ketahuan pertama rumput sudah menjalar ke atas. Juga bangunannya sudah tidak layak huni dan sudah mau roboh. Gimana lagi kalau nggak kita harus guyup karena responsif dari developer itu pengembang itu sangat Oh, diabaikan. berarti udah pernah ini dikeluhkan tapi tidak respons. Ya? Betul, termasuk PLN itu kan waktu sebelum musim banjir itu kan yang ada di K7 tempat saya sendiri itu sudah di jalan Bang. Itu sangat mengkhawatirkan. Coba kalau itu tergenang air, sedangkan situ kan emang rawan ada air Iya. di jalannya. Siapa yang akan ntar kalau ada anak-anak kita yang kesetrum apa, kan pasti ujung-ujungnya kita juga salah. Cuma saya udah telepon dari PLN acuhannya ke kita kayak di pingpong tersebut. Jadi kita itu di Lalu di pingpong pingpong lempar sana sini. lempar sini. Kita pada udah berkoordinasi dengan PLN alasannya ke Arayan tidak ada respon. Arayan tuh tahu, nggak tahu. Orang jajarannya keliling mulu kok. dari arahan ke Ah. desa, dari desa ke Iya, arahan. itu makanya saya sedihnya ke situ, Bang. Jadi makanya sebagai ketua lingkungan ya gimana ya? Iya, Nggak- kita udah kayaknya susah untuk menemukan solusinya berarti ya. tuh. Padahal saya pribadi di lingkungan saya sendiri 004 ini saya udah berusaha. Tapi cara saya begini aja Pak RT, tetap disosialisasikan semua RT dan juga dilibatkan RW saja. Gimana? Paling ini untuk Kira-kira poin- bagaimana nah. pendapat beliau-beliau? Ya, paling saya akan sounding lagi ke Pak RW. Iya. Karena secara ke tutorialnya kan memang kita Nah. ini ada di bawahnya Pak RW. Iya, Paling benar, kita ke benar. Pak RW seperti apa Pak RW bermediasi Nah, dengan rekan-rekan RW. Iya. Kan habis itu kita adakan rapat bersama antara RW RT. Setelah itu RT merapatkan wilayahnya masing-masing untuk masalah ini seperti apa ntar arahan dari Pak RW tadi. Pasti Pak RW akan menembuskan ke Pak Lurah dong. Nggak mungkin Pak RW akan tinggal diam. Ya kemarin juga itu sangat prihatin Bang, termasuk airnya ya Bang ya. Air iya. Sangat menyedihkan banget. Sering putus air tuh. Siap. Kayak dari segi apa nih termasuk pengairan PDAM juga nggak lancar, juga drainasenya juga udah parah banget pembikinannya. Itu saya sangat sedih. 8 tahun saya tinggal di sini, baru setahun ini saya ngalamin depan saya tergenang air. Dulu tuh nggak ada, kering. Dulu tuh jalanan antara wilayah Blok C dan Blok A itu nggak ada air, sekarang tergenang. Oke, jadi yang menurut Pak RT terjadi rumah sampai kondisi sekarang seperti ini, kayak udah nggak layak dihuni lah. Menurut Pak RT itu rumah bisa secepat itu terjadi seperti itu. Menurut Pak RT bangunannya yang kurang gimana ya? Apa? Ya, kalau saya pribadi ya mohon maaf, waktu pembangunan awal itu tidak diawasi.
Walaupun pengawasan proyek itu proyek PTN dan itu subsidi, tapi pasti saya yakin program pemerintah itu nggak ada yang nggak layak, pasti layak. Tapi kenyataannya ya namanya orang pemborong pada pengen cari untung. Untung lebih Tapi gede. seandainya ada tim pengawas, saya pikir nggak bakal akan kejadian lebih Gitu. parah. Sekarang aja, ini bang, mohon maaf. Rumah oke lah 5 tahun tuh berapa pasti ganti. Nggak usah 5 tahun, kita baru nempatin di sini aja udah tahu sendiri ya. Pecah retak. Pecah retak, temboknya pada rontok, kopong. Kan nggak layak rumah setahun udah kayak begitu kan. Yang kita acuannya kan dimanapun rumah subsidi itu pasti semuanya standar. Tapi menurut Pak RT ada nggak yang terbesit atau terdengar standar rumah di perumahan Villa Kencana itu bangunannya seperti apakah dari batako apa herbal ya? Iya. Karena soalnya perumahan mereka pakai herbal toh. Nah, jadi ada nggak terbesit kira-kira standar bangunannya lah? Apakah memang harus dari batako atau? Iya. Kemarin Coba. saya sempat coba nyari info ya. Iya. Emang betul kalau di sini standarnya pakai batako ya. Batako. Cuma ada cumanya. Yaitu tadi kualitas dari plasterannya itu emang harus diperbanyak semen. Ini kan kendalanya kan saya juga ngerti juga tentang bangunan toh saya orang Iya, bangunan orang kan. bangunan Nah, kan. jadi paham. Paham. Tapi kalau sesuatu pasir kalau kurang semen itu ya pasti hancur. Berarti nggak akan intinya layak. kurang pengawasan lah ya. Iya, betul kurang pengawasan aja. Seandainya dari pihak developer dan pengembang maupun pihak PTN seperti di perumahan lain subsidi yang selalu ada tim pengawas, saya pikir nggak separah ini. Sayang ini perumahan program beliau Pak Jokowi ya, mantan presiden kita RI kan. Iya. Begitu bahasanya nggak tepat sasaran dan sangat sangat disayangkan. Karena orang pengen punya rumah tapi dipersulit. Iya, dipersulit. Tapi di sini rumah kayak dianggurkan aja sampai pada terbengkalai rubuh. seperti ini. Ya, itu kan harus ada tindak lanjut. Yang tentunya kan yang mengalami dampaknya ke depan tentu warga yang menghuni sekarang saat ini. Itu kan? betul. Dan saya juga sangat kasihan dengan warga saya yang menghuni Iya. saat ini. Apa-apa harus kita pintain, sedangkan secara materi beliau orang biasa. Karena ini program udah jelas. Perumahan subsidi untuk kalangan menengah ke bawah. Nggak ada yang kalangan Iya. menengah ke atas. Otomatis notabene kan orang-orang yang seperti kita ya, yang orang-orang kadang dapat kerjaan, kadang enggak. Serabutan semua. Iya, kalau kita pintain terus kan kasihan. Iya. Ya pengen saya itu yang rumah-rumah uni yang saya bilang nggak tepat sasaran yang dibeli orang-orang berduit itu seyoganya harus berkonfirmasi dengan lingkungan setempat. Jadi sebenarnya tujuan saya seperti ini Pak RT. Kalau rumah ini sudah berpenghuni semua lah. Siap. Mungkin ada harapan kita untuk betah tinggal di sini. Contoh, kita membuat usaha. Setidaknya 60% adalah Jalan. Tapi paling nggak ya. dengan kondisi kita sini bisa dihitung jari. Kira-kira usaha apa yang mau kita bikin? Sangat pusing saya kalau mikirin saya. Bagaimana ini dengan jalan. Pak RT rasakan sekali? Iya. Udah seusaha sedapat mungkin Bapak buat usaha. Tapi karena warganya yang begitu gimana ya? Perekonomian saya juga nggak tahu bang berbicara tentang Villa Kencana itu kalau dilihat dari zona kewilayahan itu strategis. Jadi sebenarnya tujuan intinya sama saya sih, bagaimana upaya kita supaya rumah ini secepatnya dihuni lah. Paling ya pertama ya emang itu tadi dari kita yang menghuni diwakilkan oleh aparatur pemerintah RT RW. Coba kita tembusin ke lurah dan developer karena pengembang lah yang punya arsip. Karena dia yang punya arsip itu pasti. Karena dia tahu banget ini rumah ini keisi apa enggak, tahu kok. Asli itu tahu. Cuma ya kadang ada bahasa data disembunyikan. Tapi kalau data yang meminta aparatur pemerintah kan nggak ada menolak dong karena untuk kebaikan. Tapi saya rasa begini Pak RT, kalau memang kita bersama-sama warga yang tinggal di sini saya rasa bisa ditanggapi lah. Kalau udah bergerak RT RW, mudah-mudahan ada harapan. Ya mungkin mudah-mudahan ini suatu gagasan atau ide dari abang semua. Ayo kita coba sosialisasikan ya. Kita bareng-bareng kita coba siap untuk menjembatanin ya. Untuk kita akan naikkan ke atasan kita Pak RW dan Pak Lurah. Masa harus begini-begini aja, mau usaha aja susah. Apa itu udah berapa lama? 8 tahun saya tinggal di sini. 8 tahun. Iya. Dari 8 tahun itu apakah ada perkembangan dari selama 8 tahun itu sampai sekarang? Ya itulah kadang kalau berbicara orang 8 tahun itu seharusnya ada perkembangan. Ada perkembangan toh? Tapi ternyata Katanya makin terpuruk. warga yang sudah ada di sini pun
bahkan banyak pindah toh. Iya, betul itu sama. Ada kan? Ada prosesnya sama kayak saya sama warga yang Karena nggak tahan tinggal di nggak sini. tahan di sini, ekonominya yang sangat sulit. Miris kan gitu. Miris banget. Ini aja rumah kosong. Ini tadi dihuni pada usaha, jadi nggak pada usaha, pada balik kampung. Sedih saya tinggal di sini tuh ya nggak ada teman. Oke lah. Seharusnya semakin hari semakin tahun itu semakin banyak tetangga yang huni. Oke lah, mudah-mudahan Memang nanti mereka ke depannya ketika ada kerjasama kita RT RW, kira-kira solusinya Ya, abang bisa kita makasih, temukan. siap. Makanya saya butuh dukungan dari abang, dari media-media ini. Jadi kita itu perlu support dari instansi, dari LSM. Karena kalau kita sendiri bergerak ya tanpa dukungan mungkin ya susah. Dengan adanya dukungan dari organisasi, dari kuasa-kuasa lembaga hukum dan yang lainnya, atau rekan-rekan media itu lebih bagus, kan lebih mengena. Karena era sekarang itu kalau nggak kita giniin nggak akan jalan. Kalau kita diem-diem aja itu ya apa ya, bahasa orang sini pada bagong semua, pada diem, jadi nggak tanggap mereka. Padahal tanggung jawab mereka itu ya begini, seharusnya itu sebagai pengembang, developer itu kan memang harus jelas. Sampai masa harus RT-nya yang benerin jalan, lingkungannya kan ya. Yalah, jadi jangan sampai terjadi kecelakaan. Siap. Itu harus kita antisipasi Siap, Pak siap. RT. Kan sangat memprihatinkan lah kondisi rumah seperti itu. Di sebelah dihuni, di sebelah lagi sudah rumput di atas Iya, rumah. Kalau itu nanti roboh, kebetulan itu udah sarang ular. Nah, ini yang sangat disayangkan. Jangan sampai Ini- terjadi Iya, betul. kecelakaan bagi penghuni rumah. Ya, pokoknya kita kalau sampai ini terjadi yang seperti abang bilang ya pasti sangat-sangat apa ya? Ya, kita sangat nggak miris tahu. lah. Kita nggak tahu. Iya. Kita mau ngadu Betul. sama siapa. Betul. Sedangkan dari sekarang aja banyak yang nggak pada respon ya. Kita mau usaha aja susah, sulit. Iya, Gimana dengan caranya? jikalau itu terjadi apa kita biarkan? Kan Ya, gitu. betul. Jadi maksud saya di situ, ini hanya antisipasi saja. Jangan sampai itu terjadi. Ya, Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ah, ah. terima kasih Bang. Siap. Ular itu posisi ular di mana itu? Posisi Di ular. kamar mandi. Kamar mandi. Jadi ibu sendiri si abang nggak ada. Nggak ada. Terus satu- Ya namanya tinggal di sini kan deket-deket. karena ya maksud saya itu ular karena apa namanya ini? Suasana lingkungan rumah kan karena padat ini ya. Semak ya? Semak, iya. Rumput-rumput Belakang kan sampai- belum jadi juga belakang itu. Sampai ke atas kan? Mm-mm. Itu tembok kira-kira ada yang sampai roboh nggak itu? Ini satu dinding, satu tembok nggak? Iya, satu tembok. Jadi kalau misalnya kita bangun pasti merusak tembok yang di sebelah ya. Mm-mm. Harus double tembok berarti. Ya kita harus berani lah bikin tembok sendiri ya. Mm-mm. Nah, kira-kira seperti ini nggak pihak Arayan untuk membersihkan ini? Arayan ada, Ada ada. Kadang-kadang Arayan ada yang bersihin. Dari pihak ininya developernya. developer ya. Mm-mm. Tapi sebagian pihak ada juga kebijakan RT. Ada. Ada juga RT. Kadang setiap minggu kerja bakti. Oh,